Informasi terkini kita terhubung dengan Sekretaris Asosiasi KBIH Nurul Hayat Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Maulik Latif. Assalamualaikum Pak Haji Maulik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, infonya itu terakhir yang sempat terkendala sampai saat ini seperti apa update-nya? Apakah jemaah ini sudah diberangkatkan dan bisa digambarkan Pak waktu itu atau kemarin itu infonya atau kondisinya seperti apa? Setelah kami menunggu, mulai dari jam 8 pagi kami diminta persiapan untuk menuju Arafah. Baru jam 3.30 waktu Arab Saudi, tepatnya kami dijemput di Hotel 901 untuk dibawa ke Arafah. Ini alhamdulillah setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 sampai 40 menit, kami saat ini sudah sampai di Arafah ini. Ini bis sudah berhenti di Arafah. Oke, ini sudah ada informasi belum Pak? Apa sebetulnya penyebab keterlambatan? Apakah sudah ada penjelasan soal ini? Sampai dengan detik ini kami belum mendapatkan informasi apa yang menyebabkan keterlambatan penjemputan. Dan saya tadi dilihat di sepanjang perjalanan juga ada beberapa hotel yang jamaahnya duduk-duduk di luar menunggu juga jemputan untuk dibawa ke Arafah. Artinya bukan hanya di hotel kami. Tadi saya lihat ada di Hotel 904 juga masih belum dijemput semua jamaah. Oke, Pak, ada info atau ada yang lengkapnya soal berapa banyak sebetulnya yang terdampak dari keterlambatan penjemputan ini? Kalau tadi jam 1.20 saya mendapat informasi dari Kepala Sektor 9, Bapak Wahyudin, itu lebih dari 1.000 ya yang di Sektor 9. Tetapi sampai dengan detik ini saya belum tahu karena mungkin ada sebagian hotel yang sudah dijemput oleh bis dari syarikah masing-masing. Oke, informasinya bahkan di sektor 9 saja ini diperkirakan lebih dari 1.000. Pak, informasinya ya, ini adakah informasi Pak ini baru terjadi sekarang atau pernah terjadi sebelumnya seperti ini keterlambatan? Kami dalam mengikuti mengantar jamaah haji baru tahun ini terjadi seperti ini. Biasanya paling lambat sekitar jam 8, jam 9 itu sudah akhir ya dibawa ke Arafah. Tidak ada yang sampai menjelang subuh seperti saat ini. Oke, ada komunikasi kah Pak dengan pihak otoritas setempat? Karena kan ini tentunya berdampak juga pada bagaimana kondisi fisik dari para jemaah haji di sana. Betul, kami koordinasi dengan panitia PPIH, kami koordinasi juga dengan sektor, ya informasinya memang ini dari faktor syarikah. Jadi dari sektor sudah berusaha mendesak syarikah untuk juga melakukan penjemputan, tapi dari syarikah tampaknya saya tidak tahu persisnya apa yang menyebabkan kemudian syarikah tidak menjemput kami, ya sampai terlambat. Dan ini saya sudah sampai di Arafah. Menyaksikan banyak juga beberapa jamaah yang mungkin tidak mendapatkan space di dalam tenda ya. Mereka berada di luar. Ya, karena sudah penuh ya Pak ya kondisinya di jam sekarang. Pak, kalau dari jemaah yang Anda bawa saat ini kondisinya sehat semua atau seperti apa dengan adanya keterlambatan? Tentu kelelahan ya Mbak, karena mulai jam 8 pagi kami harus sudah standby meskipun di kamar kita masing-masing. Tetapi setidaknya secara psikologis kan jam 8 pagi sampai menjelang subuh itu kan cukup lama ya. Jadi menguras energi, menguras konsentrasi dan lain sebagainya. Sehingga kami melihat juga jamaah kelelahan. Mudah-mudahan menjelang detik-detik nanti wukuf teman-teman jamaah ada waktu untuk recovery. Ini pun kalau kami juga belum tahu apakah dapat space di dalam tenda atau tidak ini. Oke, artinya karena ini kami Pak, tidak bisa membayangkan, bisa membayangkan kalau kemudian tidak dapat tenda, tidak dapat dalam tenda dengan suhu yang panas. Kalau kita wukuf di luar tenda tentu itu juga riskan bagi jamaah. Oke, ini bisa dikatakan menjadi catatan ya Pak bahwa belum ada kepastian soal apakah mendapatkan tenda yang memadai karena itu tadi ya cuaca panas saat wukuf di sana. Betul, betul. Karena di medsos berseliweran ya saudara-saudara kita yang sudah sampai duluan ke Arafah, itu banyak di antara mereka di grup-grup WA
KBH-KBH seluruh Indonesia itu juga banyak mereka yang juga belum mendapatkan jatah tenda di Arafah. Oke, Pak, terakhir Pak, mungkin ini soal bagaimana upaya untuk menjaga supaya kondisinya tetap prima untuk mengikuti wukuf di hari ini. Ya, tentu ini semua kami memahami ini adalah takdir yang Allah berikan kepada kami, sehingga dengan mindset seperti itu mudah-mudahan kami tetap bersemangat untuk menjalani ibadah haji, khususnya puncak haji kami yaitu melaksanakan wukuf di Arafah. Ya, mudah-mudahan kami diberi kesabaran oleh Allah, meskipun di sisi yang lain tetap ini harus menjadi catatan bagi penyelenggara haji ke depan. Ya, saat nanti terutama ketika yang pengelolanya adalah Badan Penyelenggara Haji Indonesia, mudah-mudahan menjadi catatan penting karena peristiwa seperti ini banyak hal ya, terpisahnya suami, istri, orang tua dengan anak, disabilitas dengan yang membantu pendampingnya, dan seperti juga yang terjadi saat ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi harus menjadi catatan besar untuk menjadi perbaikan ke depan. Pak Molih, mungkin bisa ditambahkan Pak soal makanan atau logistik di sana, apakah aman untuk para jemaah haji? Tentu juga ada masalah ya distribusinya. Sampai dengan detik ini saya juga melihat ada teman-teman yang sampai dengan malam hari ini, pagi hari ini juga ada yang belum dapat makan di Arafah. Ya, info yang saya dapat dari teman-teman. Ya, saya sendiri juga di Arafah belum merasakan ini karena baru nyampe ini. Oke, tapi sama ya Pak, soal logistik itu tadi juga belum ada kejelasan soal kenapa begitu bisa terhambat, entah itu penjemputan maupun juga tadi soal makanannya. Betul. Jadi kami belum tahu, mudah-mudahan nanti setelah turun di Arafah kami bisa mendapatkan informasi langsung baik dari PPIH maupun dari teman-teman jamaah, kira-kira apa yang menyebabkan ini semua terjadi. Ya, ini di pinggir-pinggir jalan saya menyaksikan orang sholat di luar itu diantaranya karena mereka tidur di luar, karena mereka nggak dapat tenda ini, Mbak. Saya lagi menyaksikan banyak orang di luar ini, di luar tenda. Oke, dalam kondisi lelah menunggu seperti ini, rata-rata berapa usianya Pak jemaah haji yang saat ini dibawa atau bersama Anda? Bervariasi ya, memang ada yang muda tapi juga di atas, rata-rata di atas 50 tahun. Ya, mayoritas bervariasi. Ya, mudah-mudahan saja mereka sehat semuanya, karena tentu sangat menguras energi ya. Hampir sehari lebih kami menunggu jemputan, dan yang paling penting lagi menguras energi itu adalah adanya ketidakpastian. Kapannya, tepatnya jam berapa itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Yang tidak pasti itu benar-benar menguras energi. Pak, berarti yang mengalami ini hanya rombongan Anda saja atau ada rombongan lain sebetulnya Pak yang juga mengalami kendala serupa? Kalau dari grup WA, yang kami kebetulan ada grup WA KBH seluruh Jawa Timur, tidak hanya grup kami, ada juga beberapa rombongan dan di hotel lain yang juga sama, mengalami hal yang sama. Ya. Oke, rombongan lain juga ada yang diperkirakan juga mengalami hal serupa. Jadi solusi apa yang diharapkan Pak tentunya oleh para jemaah haji saat ini? Ya, harapan kami ya insya Allah para petugas, para pejabat, pimpinan sudah sangat peduli dengan masalah ini. Harapan kami actionnya, solusinya itu segera, karena kalau tidak ada banyak jamaah yang tidak bisa masuk ke Arafah kalau tidak segera dijemput. Mereka itu yang saat ini sedang di Mekah. Ya, itu yang paling utama saya. Oke Pak, untuk kondisi seperti ini, untuk memastikan bahwa ibadah hajinya ini lengkap dan sah, itu seperti apa Pak? Ya, kami sebagai pembimbing KBH dengan segala keterbatasan saat ini, di mana kami berpisah dari jamaah kami, dari bahkan satu kelompok bimbingan ibadah haji, jamaah kami terpencar menjadi ada di 5 kloter, dan setiap kloternya rata-rata terpecah lagi menjadi 9 sampai 10 hotel. Dan itu tidak di hotel yang berdekatan, ada yang di Raudhah, ada yang Miswalah, sehingga sangat menyulitkan bagi kami para pembimbing KBH untuk memantau bagaimana proses ibadahnya jamaah.
Oke. Meskipun demikian, komunikasi tetap kami bangun melalui grup WA misalnya untuk memastikan seluruh rangkaian rukun, wajib, dan sunnah-sunnah hajinya tetap bisa terpantau dalam grup WA itu, sehingga kami para pembimbing bisa juga memberikan guidance kepada jamaah. Hmm. Itu yang paling banyak, yang paling maksimal bisa kami lakukan. Oke, tentunya tidak hanya menjaga bagaimana kondisi fisik yang prima untuk ibadah atau mengikuti rangkaian ibadah haji, tetapi juga tadi soal bagaimana koordinasi karena tentunya bagaimana hambatan, keterlambatan, penjemputan sampai masalah logistik soal makanan ini juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh jemaah haji. Diharapkan ya bisa segera terselesaikan dan diketahui Pak alasannya apa dan wukuf bisa berjalan lancar di Arafah. Terima kasih Sekretaris Asosiasi KBIH Nurul Hayat Surabaya Jawa Timur, Pak Muhammad Molik Latif sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu, lancar ibadahnya Pak.